Oke, kembali lagi di channel Tuhan Mantap. Kali ini saya bersama pertama teman saya dulu, co-host, sebagai co-host. ngambil co-host, nemenin hostnya membantu acara sesekali ya. Mau kenalin Namanya? Oh, Mike. Oh iya, namanya. Lalu dua orang teman saya yang lainnya. Yang pertama Bebek dari Morensa angkatan 2012 dan juga Pacul dari B14 LIB yang angkatan 14. Oke, tanpa panjang lebar, bahasan kita kali ini tidak jauh dari fenomena. Karena mungkin dari dulu ada. Ya. Tapi yang baru-baru ini naik lagi kan? Yang baru booming lah, yang baru booming di media sosial dan terjadi di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Jogja Saliwa Tengene, yaitu klite. Sebelum kita ngobrol, aku minta apa sih? Bek tahu dari pelaku klite belum? Parah sih, mantan loh tapi mantan. Pelaku sekarang lagi mantan Dan sekarang sudah disponsor lagi pada naik Pacul. Pernah juga, Banyak kali, sesekali. soalnya. Kalau Michael, Saya anak pelan biasa pasti. tapi belum tahu, belum pernah ikut klite. Ya pernah. Kalau jenenge SMA nek tahu ini ya mungkin kurang. Saya cuma ngerasain sekali. Udah, ini teman jebule serem itu deh kok pedangan ya. Terus pegangan ya sama semua. Ya, aku sepatu kan, kayak gini, pedang gitu, mungkin aku apa saja? Yo, Jadi kan gendang fair. Yo tahu. Pernah. Ya aku mau tanya yo. Tapi ini fair buat semuanya dan buat teman-teman. Sebelumnya gini. Jangan kalian tonton video ini dari awal toh, takutnya jadi salah paham. Ya, ditonton setengah-setengah, apalagi dipotong pas pernah jadi pelaku klite, pernah, ayo repot. Jadi sekarang, disimak sampai selesai. Nah, aku mau tanya sama Bebek dan juga Pascal. Ketika aku berbicara 50% lebih siswa di Jogja dan sekitarnya di era tahun 2010 sampai 2016 lah, itu bisa dibilang 50% lebih adalah pelaku klite, setuju nggak? pelaku. Pernah melakukan klite? Pernah sih. Jadi setuju ya, 50% lebih. Tapi kebanyakan zaman dulu tuh malah itu siswa sih, nggak kayak jelas kayak sekarang sih. Kebanyakan siswa klite itu dalam arti muter ya itu. Muter cari musuh, bukan mencari musuh baru, musuh yang udah lama kayak gitu. Dan itu menjadi tren di eranya pada masanya saat itu. Kalau di Pacul, kalau dari aku sendiri lebih mungkin dari 50% karena hampir tiap sekolah di Jogja punya geng, dan ada region masing-masing. tapi ini ya bedanya kan kalau dulu kan yang ngomongin Bebek, kita mencari musuh, bukan mencari musuh baru. Artinya sasaran sudah pasti jelas bahwa itu lawannya dengan bukan orang umum. Michael, sepakat nggak? Ya bisa ya, benar kata namanya ini, namanya setiap sekolah tuh, hampir setiap sekolah ada geng-gengnya. Mungkin apa ya, sekolah mungkin ya pelajari termasuk kalangan atau akademis banget pun juga ada, tapi mungkin persentasenya rendah ya di sekolah. Tapi kayaknya bisa hampir semua ada. Habis sekolah pasti ada ya. Tapi nek apa namanya, berbicara pendidikan, menurut saya Bebek di Morensa sebagai apa? Kiper apa sebagainya. Striker biasanya. Striker berarti saya kira aku. Kalau saya sebut sebagai koor, mengiyakan enggak? Ya teman-teman sih yang bilang kayak gitu. Bukan saya sendiri yang minta, tapi teman-teman.
Tapi di Murensa nggak ada ini ya, nggak ada apa ditetapkan si A sebagai orang angkatan sekian itu ada nggak? Dulu ada sih. Ada, dan dengan jadi yang pilih. Salah satunya itu. Kan banyak kalau berarti salah satunya. Oh berarti kok Ore bikin Oh, perangkatan itu. Iya, perangkatan. Kalau Pak Cul, Kalau aku sendiri nggak mau lebih tepatnya dibilang core ya, mungkin ke korlap aja yang lebih. Soalnya kalau core itu kayak ada privilege sendiri bagi kelompok dan individu. Kalau di kelas angkatanku itu dibagi ada 3. Ada yang nyusun strategi, terus khusus di lapangan, yang jalan-jalan, sama yang di depan. Nah itu kayak cuma ngomongin gendengan pada saat itu. Kalau sekarang kan udah berkembang ya gendengan ya, udah kadang sekolah jadi gendengan umum. Mas artinya kalau setahu saya banyak anggota yang itu bukan sekolah di tempat tersebut. Itu ketoknya mulai tahun berapa ya? Ada itu. Eksternal, Istilah eksternal. Eksternal 15 sudah ada. 15 sudah ada ya. Nek 15 ke bawah kayaknya masih pure proses SMA gendengan masing-masing kan. Iya, masih. Sekarang udah mulai eksternal. Nah, saya pengen tanya ke Mas Pacul dulu. Benda nek uruti Mas koyo PB baru-baru. Ke Mas Pacul dulu. Ada nggak rule di geng jenengan ketika kritik ataupun tawuran? ya tentu ada ya Mas. Nah, yang perlu digarisbawahi, klite, istilah klite, tempuk itu beda. Klite itu ya kalau kita hanya 2 motor terus ketemu musuh, ketemu musuh yang 1 motor, kita kenain, itu namanya klite. Tapi kalau tempuk itu ya emang benar-benar rombongan, sama-sama rombongan. Dan kalau budaya kami nggak janjian. Berarti modelnya surprise. Ya, ketemu di jalan aja. Kan udah sama-sama hafal identitas. Artinya kan ya apa? Ketika mangkat bareng itu ya entah apa yang terjadi, jadi apa tempuk gitu ya. Ya, kalau dari tempatku sendiri ditentuin kita hari ini mau klite atau mau tempuk. Kalau tempuk pun jangan asal ambil hari, karena di tempat kami dan mungkin banyak geng itu ada hari sialnya. Kalau di tempatku kebetulan hari Kamis. Hari Kamis. Kemudian untuk rules yang lain, Mas, kenapa pecinta hari siap itu yang disilakan hari siap itu pernah kejadian apa-apa ini? karena di tiap hari Kamis itu selalu ada yang tertangkap, ada yang jatuh, dan selalu kami yang apes. Sama hujan itu nggak boleh. Jadi diambil sekolah historinya ya. Ya. Dulu diawali kecekel gitu ya. Karena kita mainnya pakai kotak, nggak asal pakai kotak. Terus benar-benar memang hari Kamis terus ini Ya. Sama ulang tahun. Kalau ada yang ulang tahun itu enggak. Ulang tahun. Oh, ulang tahun. Ulang tahun, salah satu dari antara kita ada yang ulang tahun. Soalnya mesti mendem terus muter, nah itu udah aneh, udah melanggar rules. Oh, banyak kali ini malah ya. Nek ngubeng kan mendem ya. Ya. Mendem, ngepil pun diajar di sekolah. Oh gitu. Sebenarnya ada rule positif juga sih. Tapi pernah nggak dengan dan teman-teman mengalami apa jenenge ngenain orang umum, artinya random atau nggak sengaja? Kalau itu sama sekali nggak ada, karena itu pasal yang benar-benar nggak boleh dilanggar Di RIB. di RIB. Kalau ada pun misalnya yang ngenain, habis orang. Pasti ada punishment dari teman-teman geng ya. Di panis. Kalau mereka gimana Mas Bebek? Ada nggak rule-nya ketika bosannya nek zaman dulu kan empeng ya? Iya, Empeng terus. Rule-nya bagaimana di mereka? itu ada peraturan juga kalau bonceng cewek walaupun musuh kita lewati atau naik sepeda ya Mas, naik sepeda juga kita lewati. Jadi nggak asal ngenain walaupun sekolahnya di situ. Jadi sebenarnya di
secara nggak langsung tuh dulu kan ada aturan ya, ada aturan yang tidak tulis, tidak tulis ya, bisa dibilang attitude ya, yang attitude zaman dulu ketika ada yang boncengan cewek cowok tidak boleh digunain. Lalu kalau ini beda juga nggak boleh. Artinya sastranya adalah yang ikut boncengan saja. Terus ini apa tadi kan untuk mengetahui udah tahu musuh kan, kalau dulu katanya memang sama musuh. Cara nikahin ini bahwa mereka musuh itu gimana? Apa cara benar-benar konfirmasi oh ini musuh ini? Oh iya, karena ini saya lupa tahun berapa ada kebijakan baru di kota Jogja. Baiknya di kota Pelajar. Kota Yogyakarta. Itu zaman itu masih ada. Jadi kelihatan sekolah mana kelihatan di seragamnya itu. Kalau nggak seragam ya motor tuh ada stiker lagi gitu. Oh, dulu. Itu berarti jam siang. Jam siang. Nah, Ale kan mungkin ini ya. Kalau sepengetahuan kan ada jam siang, jam malam gitu. Iya, ada. Wih, perwujudannya gitu ya Mas. Dari ya, kelihatan dari itu kita teriak merek ini berarti mereka terus karena sih teriak sekolah gimana gitu, kayak gitu. Tapi ketika yang kamu teriakin itu nggak membalas teriakan, ya udah berarti kita lewat. Skip ya? Bukan musuh kita. Walaupun bednya sekolah musuh misalnya. Jadi yang malam malah siang. Kalau siang kelihatan seragam sama pakai itu apa? Stiker. Simpelnya ini stiker. Nandain kalau itu lawan stiker. Karena biasanya kalau seorang anak ikut geng itu kan pasti apa ya, menunjukkan rasa pride-nya di geng itu kan dengan stiker di helm dan motor ya. Secara langsung juga itu gampang untuk nandain orang, misalnya sebuah ini pentolan nih, misalnya apa namanya, pentolan itu juga dengan hafal nggak sama musuh-musuh zaman dulu. Jadi kita pentolan musuh gitu. Kalau hafal nggak kalian itu? Kalau dari saya sendiri ya nyambung tadi sama yang kita nyari tahu gimana identitasnya. Tentu kalau untuk bagi para yang sudah melakukan baik mantan, nah itu punya apa ya, kayak mata elang sendiri lah. Oh ini tuh musuh. Kalau dari saya sendiri, karena saya benar-benar getol di geng ini ya, tentu dari seragam pasti berbeda. Walaupun sama-sama abu putih, itu celananya beda. Terus kalau untuk yang geng lain, itu kan juga ada baju identitas. Oh iya, ada baju identitas. Dan kebetulan kalau dulu kan sekolah cuma Sabtu sampai Sabtu, sekarang kan hari Jumat. Nah itu mereka ada baju identitas, kami bebas. Walaupun dia mau tutupan jaket seperti apa, tetap kelihatan. Mas bebek gimana? Enggak serupa apa ada metode lain? Ya sama, nggak beda jauh soalnya selisih. Nggak gitu saja mas ya. Saya 12, masih 14. Ada satu generasi tiga orang yang sama ya? Iya. Sekarang ini bahas ini sih daerah rawan geng masing-masing. Soalnya kan rute-rute zaman dulu itu mana beda. Ini yang seru. Selalu ke sono. Karena kok siapa tahu ya. Kan dulu kelas 3, dulu kelas 1 tuh. Mungkin pernah papasan. Jalur dasar. Di dasar tuh. Dari sono, bundaran UGM. Nah, berarti tempat yang meninggal tuh bahaya. soalnya rutenya penak, ya kan. Kalau kayak rekrut itu malah enggak ya. jarang malah. Susah ya. Soalnya berarti gini, ada perbedaan yang sekarang dengan yang dulu. Kalau yang dulu kan jam rawannya, lokasi rawannya kan di sono UGM. Kalau sekarang kan masih ada rekrut ya, dan sasarannya sudah berbeda. Di sono sampai ada pos juga itu ya harus mengurangi ya akhirnya. Ya, setahu aku malah sebelum ada pos. Enggak, maksudnya setelah ada pos kan berkurang tuh kan. Karena ada pos di pojok. Pos polisi itu ya. Nek ini kan sudah tahun. Di angkatannya bebek sudah pakai senjata tajam atau masih tunggu? Wah itu senjata tajam itu paling apik mas. Sudah paling apik. Paling apik dulu. Senjata tajam. Itu pun nggak sekarang lebih kan nggak gaji apa tuh yang gede-gede itu. Ya wajar. Nah gaji sepatu sekarang wajar. Undang-undang biasa gitu. Beli urunan apa? Biasa di sekolah ini loh.
biasanya pribadi. Oh, bukan aset gengan ya? Ya, bukan. Oh. Kalau di 14 masalah senjata? Kalau di tempatku ya pasti sajam dipakai, tapi cuman dipakai malam. Kan muter malam. Kalau kita kan tadi baru masih ke topik siang ya. Di siang kalau malam udah beda lagi karena ya mentalnya harus disiapin, mental siang sama mental malam. Seperti itu. Tapi kalau dari saya sendiri jarang sih pakai sajam, cuma hari tertentu. Karena kita kan tahu kalau kita bawa sajam resikonya apa. Ya. Itu yang paling tidak kan. Sekarang ini khusus untuk Mas Pacul yang kebetulan sekarang profesinya adalah seorang guru di pendidik. ini adalah apa ya, sesuatu yang cukup keren juga ketika dulu dengan sebagai pelaku dan sekarang dituntut mau nggak mau harus membimbing pelaku juga. Kontradiktif. Nah, kacamata dengan sekarang sebagai guru melihat aksimu dulu ini bagaimana? Dan kesan-kesanmu? Maksudnya kan dulu kan dengan emosi anak muda, emosi jiwa anak muda. Lalu sekarang dipaksa berprofesi sebagai guru. Ini kalau penyesalan kah atau mungkin kalau misalnya karena saya ada beban profesi, tentu tidak menganggap bahwa perilaku saya pada masa itu tentu sangat jauh dari kebaikan, sangat-sangat very jahat, very bad. Cuman pas saya jadi pelaku itu sama sekali nggak ada penyesalan karena saya tahu apa yang saya lakukan, sadar, bukan dengan alasan bahwa mencari jati diri dan lain-lain. Kan sekarang banyak yang ada media pun banyak yang mengirim bahwa pencari ajang ikut geng itu ajang pencarian jati diri dan lain-lain karena di rumah merasa bosan dan lain-lain. Enggak. Kalau dari saya sendiri saya sadar. Dan bisa dibilang bukan kita sih, geng-gengan di tahun tersebut itu kan jadi sebuah tren ya. Artinya gimana ya, kurang afdol ketika kita masuk sekolah tersebut nggak ikut geng-gengan. Dan bahkan mungkin beberapa anak itu kan sengaja masuk sekolah tersebut karena bukan terkait dengan lembaga pendidikannya, tapi terkait dengan gengnya. Mendompleng keeksisan pribadi. Kalau dulu kan eksis. Yang ini Mas. Enggak. Kalau aku jujur-jujurannya Mas SMA malah dihapus. Dan fokus. Oh, jadi fokus SMA memang passionnya akhirnya apa sih? Ya. Kalau sekarang masuk ya, momentum yang paling bisa kamu ingat sampai sekarang dan mungkin bisa kamu ingat sampai bertahun-tahun kemudian bisa dengan sebagai anggota geng tersebut. Momentumnya apa sih masih? Oke. Yang paling apa sama paling baik? Apa sih zaman sekolah ini? Mana nih? Ini bridge-nya langsung ditekuk cocok. Zaman sekolah. Regane Kesabet ini. Ya bodoh teman-teman juga sih. Udah tahu rombongan banyak dicegat 5 atau 7 orang dulu. Rombongan habis pulang paf ya, dulu masih ada paf, tidak apa futsal. Sabet. Momentum sing nggak sial. Nek zaman dulu kan bosone poin lah. Aku tahu. Maksudnya itu juga ditanyain Mas. Pelaku kan mantan pelaku juga. Kan kita semua mantan pelaku, enggak munafik kalau kabeh mantan pelaku. Banyak sih ya cuma susah ya jelasin. Ide lah. Ibaratnya kartu lawas kebuka meneh. Oh iya, le tutup buku angel-angel le buka gampang. Kalau dari Pacul, Kalau dari aku sendiri ya ditanya momentum apa, aku cuma bisa jawab tiap momen yang saya lakukan selama tawuran itu momentum saya. Dan sampai sekarang masih ingat semua ya. masih ingat semua. Gitu. Karena kan tanggung jawab. Oh ya, tanggung jawab sebagai korlap juga ya. Di sisi lain sama tanggung jawab pribadi dan gak ketahuan orang rumah. Wah. Tapi artinya ketahuan nggak? Di akhir-akhir
akhir-akhir sekolah ya. Karena ya ketangkep langsung basah pas ngedrop. Ketangkep dengan maksudnya Ketangkep basah sama masa. Terus ya udah mau nggak mau. Ya kebetulan sahan saya juga berwajib. Oh iya. Nah, DP akhirnya orang tua tahu nggak? Tahu. Tahu. Soalnya ngumpul di rumah soalnya. Otomatis tahu itu. Nanti tahu. Iya benar kan. Nah, pendapatmu dari Pak Cul untuk klise di zaman sekarang yang dominan itu sekarang kan merasakan warga. Mungkin dulu juga merasakan juga, tapi kan tidak seheboh sekarang. Artinya dulu kan sangat amat jarang ada media massa mempublis bahwa korban bukan ini adalah warga umum atau wisatawan atau cewek, bahkan ada yang cewek juga. Ya kemarin ada kasus cewek itu yang diserang di kafe. Dan pelakunya juga begini. Pendapatnya bagaimana dari Pak Sulu? Kalau dari saya sendiri ya tentu udah melewati batas ya. Batas maksudnya di sini rules yang dipakai sama kakak kelas sudah dilanggar. Kemudian yang kedua tentu cara mainnya pun berbeda. Karena kan dari pihak berwajib juga selalu patroli dan lain-lain. Tentu anak-anak sekarang juga mencari celahnya. Kemudian udah permainannya pun berbeda. Sama mentalnya, mental anak sekarang sama dulu kan di angkatan kami itu beda. Mentalnya. Kalau dari kami sendiri ya kita masih takut sama orang tua. Oh iya. Karena kan dulu pendidikan sama orang tua kan tetap dipres. Bicaranya kamu tuh takut sama kita, takut ke orang tua. Kalau sekarang kan udah beda mentalnya. Mentalnya lebih ke sosmed, lebih ke bapernya tuh tingkat tinggi. Itu menurut pengalaman saya sekarang jadi pendidik melihat itu. Berarti ini ya apa namanya perkembangan sosial media pun juga mungkin mengaruh ya sekarang. Ya, sosial media pengaruh, kemudian ditambah mereka ruang geraknya pun udah susah. Dulu masih ada JNM buat hiburan. Sekarang udah banyak coffee shop dan lain-lain. Mereka bayarnya pakai apa? Sangunya aja cuma 5.000. Mau gimana? Gitu sih. Artinya ini ya juga wadah-wadah untuk Ruang berekspresi dari anak zaman saya itu berkurang. Apalagi ada COVID ini kan juga. Nah, berarti kan dengan pertama jadi guru tahun berapa? 2019. Sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Itu ada perbedaan nggak sih? Kalau dari sudut pandang dunia pendidikan ya, antara controlling guru yang ketika sekolah offline dan online gitu, maksudnya itu apakah mungkin ada pengaruh di dalam itu, mungkin didiskusikan di lingkup pendidikan kan mungkin dengan kan mengalami itu sebagai praktisi. Ada beda nggak sih ketika pandemi dan tidak pandemi? Tentu ada perbedaan ya, apalagi di Jogja kan udah terkenal kan dengan itu, dengan tadi PT. Nah tentu di tiap lembaga itu ada caranya sendiri mengatasi anak didiknya. Kalau dari tempat saya sendiri, yang pusing wali kelasnya mas, jujur aja. Karena kan saya juga jadi wali kelas, IPS lagi. Nah itu yang sulit. Mungkin ya kalau dari lembaga saya sendiri, home visit dari pendidik. Ya, jadi dari kami mengunjungi rumah siswa-siswi yang udah ada track record. Berarti ini ya, kok dengan bisa kayak ini kayaknya ini sih lumayan perlu ditemenin gitu. Iya, mulai dari dia masuk ke sekolah pun kita udah tahu. Tapi ini mas, aku penasaran, itu sebenarnya kayak gitu tuh job desk-nya wali kelas sama BK atau apa? Untuk home visit sendiri itu ya juga ada BK dan wali kelas sih. Tapi yang saya bukan yang berwenang, jadi tapi home visit itu atas kesadaran dengan untuk mengedukasi adik-adik yang masih berkecimpung atau memang ada arahan dari
dari atas. Dari atas. Ya mungkin itu ada arahan, tentu ada arahan dari atas. Nah, di yang kedua ini yang paling penting itu kesadaran dari saya sih. Soalnya saya kan juga jadi guru tuh salah satunya itu. Memang pengen jadi guru waktu itu? Pengen jadi guru. Karena aku udah melihat perkembangan anak remaja sekarang tuh udah semakin ngeri. Tapi keren ya, menjadi pendidik dan bersamaan jadi mantan pelaku. Ya. Pernah masa gini nggak? Misalnya ketika ada siswa yang dengan apa wali kelasin, wah ini kok aku jadi misalnya pelaku lain gitu. Sempat merasa kayak gitu gak sih? Di tiap kali ngajar sih, di tiap kali ngajar itu kayak berkaca ya, kayak berkaca. Oh, ini kayak aku dulu. Nah, cuman kan kalau dari saya sendiri ada kayak ibaratnya nebus dosa aja sih. Maksud saya, tentu kan pas saya masih sekolah tetap punya adik di kelas. Ya. Ajaran saya kan tetap tinggalkan adik di kelas. Nah, pas setelah lulus udah tak tinggal. Nah, di situ mungkin yang mereka bingung ngikutnya kemana, ya arahnya. Nah, maka dari itu tujuan saya jadi guru ya genahnya garis. Ya. Soalnya daripada yang megang mereka yang nggak berkompeten, ya dalam arti berpengalaman lah. Maksudnya dari sekarang kalau misalnya ada anak yang ketangkep nih ibaratnya bolos, ya bolos kemudian dikasih tahu kamu jangan bolos nanti dimarahin Tuhan. Abok sampai 1000 kali nggak bakalan insaf. Nah ini metode dulu jenengan itu kan dari siswa yang mantek yang untuk memperbaiki penyikapan mereka itu. Ya, kalau ini kan sempat siapa tahu ya, channel kita ya belum tentu para guru-guru ya, bukan siswa itu. Ya semoga dinas pendidikan naikkan gaji guru. Atau mungkin habis ini Mas Ubed kepikiran aku mau jadi guru apa ya, kan bisa. Tapi menarik dari gaji apa? Oh, Mas Ubed mau jadi guru. Guru lantai. Dengan Buku. Tadi sih tentang apa ya, kalau dari saya sendiri ya isi-isi ini tentu nanya lebih ke hati sih. Ya walaupun yang bolos 5 nih, ya tetap saya tanya satu persatu. Alasannya kenapa? Tapi dengan lebih ke persen, hati ke hati. Karena anak zaman sekarang tuh hatinya cilik mas. Ya, hatinya cilik. Hatinya cilik. Dan persen itu tambah membisit ya. Tambah membisit. Sama ya mereka kan kalau misalnya ada masalah di keluarga kan bisa cerita ke kami. Ya. Menganggap itu ya, rumah keduanya siswa itu adalah di sekolah tersebut. Ya. Cuma apa namanya? Karena Mas lagi karena sebagai praktisi pendidikan, banyak nggak persentase pelaku kenakalan remaja itu karena didasari dari keluarga. Mungkin ada apa namanya ini rumah tangga dari berantakan dan sebagainya. Mungkin 80%. 80% dari keluarga. Di keluarga ya, dari keluarga. Mungkin ada non-sewunya menolaknya kan orang tuanya bisa ya, pemantauan orang dokter, kemudian dari keuangan, ya sisi keuangan. Terus mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan anak. Itu yang bisa disambungkan ke ini nggak sih? UMR yang rendah berpengaruh. Nah itu efeknya. Efeknya di situ ya. Efeknya ke situ. Efek apa ya namanya yang orang langsung tapi mungkin bisa kerasa gitu ya. Karena orang tua sibuk untuk mencari nafkah, sedangkan anak tidak ada yang ini memberi kasih sayang langsung di rumah gitu ya. Oke, sekarang ke Mas Yobek. Pendapatmu gimana Mas Yobek untuk titik di zaman sekarang? Zaman sekarang sama ya zaman lalu ya beda jauh mas. Kalau zaman lalu kan itu kita tahu musuhnya siapa, kita kenain. Dia kan muter. Ya. Ini saya muter lah dulu tuh. Kalau sekarang lebih nggak jelas. Lebih random ya. Lebih random. Apa dikenain gitu, dan jelas dikenain. Dan ini
kalau apa di Morensa itu ada ini nggak sih edukasi dari alumni ke anggota yang masih aktif? Ada, pasti ada. Dan Semua kelas tahu ada berarti. forum ya. Forum. Terakhir itu tahun berapa? Wah. Udah angin lagi. Udah lupa ya, udah 12 kali ya. Tapi nanti nggak sih ada perubahan materi forumnya sehingga rule-nya itu berbeda. Zaman sekarang gimana ya mas? Sama arsitek pemikirannya sekarang tuh nggak tahu. Mungkin itu termasuk artinya kecil tuh. Apalagi sosmed dikit-dikit langsung disebar, bikin panas kan. Kayak gitu. Ya itu ya apa mungkin ya kalau untuk urusan sosmed itu karena apa ya mungkin kalau zaman dulu ya sosial media kan hanya di kebanyakan anak muda ya. Iya. Mungkin sekarang zaman saat ini anak muda ini sudah dewasa dan apa ada layer generasi itu akhirnya ketika ada kasus apa orang update dan oke gumbone di sosial media gede dan akhirnya apa kritiknya jeblok gitu. Coba nggak ada sosial media paling ya soalnya zaman dulu kayaknya tipis ya apa layer informasi. Facebook di Facebook. Forum geng. Itu ada forum geng. Waduh ya, wadairan Facebook. Kalau sekarang kan TikTok, benar terlalu luas. Dan dulu kayaknya ini ya kalau ketika ada apa yang melanggar rule atau sekolah yang melanggar rule kan ada tempat buat ngadu dan dibully bareng. Mungkin ada sisi panisnya di situ. Kadang-kadang tidak ada forum seperti itu ya. Ini ada bentuknya apa? Gede arang ya. wah, Nggak ada. Enggak, maksudnya zaman sekarang kan Pak Guru kan mungkin ngeri tau. Kalau forum geng itu ribuan ya bilang tadi, ribuan satu iya. Neng setuju nggak ketika saya berbicara di zaman sekarang itu pelaku kritis tidak hanya dari geng yang berbasis sekolah. Sekarang. Sekarang. Bahkan ada yang dia nggak ikut bimbingan cuma lebih ke person. Ya karena itu pengaruh alkohol dan sebagainya. Oh, nangkep tuh. Setuju nggak sih ya gitu? Bapak gimana? Sama gitu. Bener loh. Bahaya gitu. Karena kan aku sempat nggak sengaja itu kan ketemu sama beberapa anak yang sedang di masa di suatu daerah. Tak lakon, aku ikut nimbun. Karena kan itu kan apa ranai kampung itu. Jadi orang itu berkait. Nah itu kan tak tanyain, Pak ini gengnya apa ya? Apa ini gengnya apa? Dan jawabannya adalah perorangan ini. Jadi apa mabuk terlalu berat lalu mencari mangsa. Dan mungkin pun langsung pecah gede gitu. Kan kalau ada orang retail misalnya gitu. Boleh secara personal. Tapi kan framing juga umum kan bahwa orang menyebarkan gue senjatanya adalah retail mungkin gitu. Ya, mungkin itu yang bisa dijual. Waduh. Benar. Jual gaman maksudnya. Kalau di era dulu kan artinya teman-teman kritis itu kan tidak mengganggu pariwisata dan sebagainya di Jogja. Ya mungkin mengganggu tapi tidak sebesar sekarang. Impactnya enggak? Nggak gede. Bahkan juga dikit-dikit di Twitter itu ketika ada kritik, saya lihat yang nyambut itu malah orang-orang luar Jogja. Jadi takut dengan Jogja. Iya, mengurangi angka wisata. Padahal Mas ini batin zaman sebelumnya berdiri dulu. Tapi nggak ada sosmednya. Bang Buir ada di bazar ya. Salah ya. Kalau dari Michael, menurutmu solusimu apa? Ya apa ya? Nah, menurut aku ini ya, melihatku ya sempat yang dibahas Mas Patu ini nyambung juga kayak apa namanya wadah berekspresi mungkin apa ya tadi bilang bahwa venue ada JNM, ada acara band-bandan, ada mungkin zaman dulu apa DBL, apa Putih Abu ya jadi zaman dulu tetap ada temboknya mungkin ya. Tetapi kan akhirnya energinya separuh teralihkan sporteran, berkreasi. Karena punishment di tiap event kan gede-gede mas pasti.
langsung. Kudu semengake supporter ya. Oh, 50 juta ya ditanggung siswa ya kalau nggak salah. Dan sekolahnya beliau ini supporteran Oh, iya. kebul aja tuh. Saking Ngeri. Setelah niatnya tuh sakit cumi-cumi gitu. Dan juga justru kalau ada wadah seperti itu kan otomatis pihak berwajib juga menyediakan simulasi khusus juga kan Ya. untuk berangkat dan pulangnya. Jadi ya pasti ada kerusuhan pasti, cuma lebih terpantau karena aksesnya pun juga sudah dipantau polisi dan lain sebagainya. Dan mungkin sekolah ini tawuran pun juga para ini kualifikasi pun bisa ya kayak gitu Ya. Kalau ini dari teman-teman sekalian ada kemarin media massa mengangkat tulisan untuk ada dari atas dari Ronang itu menghapus kata kritik untuk mengurangi kata kritik. Itu pandangan jangan-jangan bagaimana dari Mas Bebek? Itu bagus malah. Soalnya dari kata kritik udah salah disalahgunakan di tahun-tahun sekarang. Kalau dari Mas Fatul? Kalau dari aku sendiri ya ini tinggal dipandang dari sudut mana dulu sih Mas. Maksudnya bisa jadi itu jadi bermata pisau, bermata dua, bintang bermata dua. Soalnya menghapus kata kritik otomatis pelaku ini bisa bersembunyi, menciptakan istilah baru. Oh, ya. Kemudian yang berwenang menyelesaikan perkara itu jadi penak Mas, apa namanya, wis ra ono iki. Kuwi iku iso dilebokke kasus apa-apa. Karena saya juga masuk ke dunia pendidikan, otomatis juga tahu maksudnya seenggaknya dalam-dalamnya seperti apa lah. Ya. Terus gimana cara ngatasinya. Ada juga yang termasuk proyeksi Mas, itu yang aku benar-benar paling gak suka. Maksudku ini tuh peristiwa miris sosiologi daerah ya. Ya. Tapi dimanfaatkan untuk suatu proyek itu udah ngeri sih. Proyek penanganan misalnya. Proyek penanganan. Iki sing nangani iki padahal dhek iki wis ra berkompeten. Nek nggon kuwi yo ngono kayak gitu sih Mas. Berarti yang berkompeten itu tidak terkait dengan mas-mas yang ini. Yo seenggaknya ada inilah bisa ngerti sih ini. ya sama dia emang menguasai ilmu itu aja sih Mas. Dia nangani anak yang artinya cilik ini gimana? Kan dimulai dari pendidikan karakter Ya. karakter seseorang. Kalau di sekolahnya Mas Pacul ada ini nggak sih bimbingan konseling klasikal Bu? Tentu ada sih Mas. Ada. Kalau itu pasti ada yang Apa ini Mas Haji? Apa bimbingan konseling klasikal kan? Bimbingan kayaknya dulu sekolah di bimbingan konseling kan? jurusan itu Iya, kita tuh ada yang paham ini. Oh, iya. Bimbingan konseling klasikal apa Mas? malah kebuka. Iya, kok tiba-tiba bimbingan kok aku mungkin ini dulu sekolahnya duluan. Apa Mas? Konseling secara kelas besar. Jadi konseling secara satu kelas bareng-bareng gitu. Dan yang itu kan setahu saya kan tidak semua sekolah itu melakukan bimbingan konseling klasikal, hanya beberapa sekolah tertentu ya. Dan yang membuat saya penasaran, topik utama di bimbingan klasikal itu kritik diangkat nggak sih? Nah, kalau dari aku sendiri ya sepanjang penglihatan saya ya tetap terpaku ke reproduksi. Iya kan? Ya. Materi-materi ya seperti itulah. Cuman ya saya juga untuk ngasih edukasi ke teman-teman terkait hal ini kurang berkompeten di situ. Berarti di sudut pandang beberapa guru itu kan kritik belum dianggap sebagai penanganan yang paling serius ya. Paling apa namanya? Urgent ya. Ya cuman kita terus langsung menjustifikasi anaknya. Kowe iki jan wong kritik wong ra iso diandani dan lain-lain. Cuman kan kita pernah kok nanya, kamu tuh kenapa tuh sebenarnya? Ini berarti kayak Justifikasi itu loh. kayak di Mas Fatul apa? Semisal siswa habis jadi pelaku kritik, Iya. langsung pihak sekolah amit ini nggak membahas selama mana, misalnya langsung ngeluarin siswanya gitu, apakah
sebenarnya kan juga bisa disolusikan dengan hal lain mungkin gitu. Ya. Yo, itu bisa mas. Sama kalau sekarang mau gimana? Mau dimasukin penjara? Nyatanya juga tetap ada. Banyak. Nggak ada solusi yang benar-benar real aja sih. Tapi sebenarnya kalau mau ditangani yang benar-benar real bisa. Tapi saya pikir sebenarnya tidak hanya orang sekolah ya, karena semakin kesini kan pelaku kritik itu kan nggak cuma siswa, ya kan, bahkan alumnus Asing belum lereng. Atau ini yang menurut saya anak tersebut tidak bisa mengembalikan Ya. itu juga menjadi pelaku. Karena kan sekarang banyak ke anak-anak sekolah kan gara-gara COVID tuh mas. Ya. Mereka langsungnya ke kampung, terus wong kampungnya bisa melu gengnya mubeng. Kayak banyak tuh kasus kan kemarin yang di Skyway itu juga kampung pernah. Tapi tetap image-nya tetap Image-nya tetap Bisa baik. ya. siswa mungkin kita kalau umur kan Jadi teman-teman jangan salah persepsi ya. Mungkin Mas Pacul dan Mas Bebek, Mas Michael dan mungkin saya sendiri pun pernah melakukan titik, hanya sangat berbeda jauh dengan apa yang terjadi di era sekarang. Dulu titik itu adalah ya kita menanyain lawan dan pasti ditanyain dulu. Ya angka salah sasaran mungkin nggak nyampe 10% lah. Karena niat kita kan berbeda. Untuk di zaman sekarang jangan disamaratakan. Artinya sekarang itu udah beda. Jangan bersembunyi di delik kelitih iki golek-golek panganan. Wong isi intine kowe iki golek musuh, ya golek musuh. Rano pipe golek panganan cuman itu generasi 90 kids. Oke. Cuman kan kita berbicara di periodisasi 2016 bukan cari makanan. oh iya pergantian makna ya Pergantian makna. geser terus ini makna ya. Tapi kalau saya punya ini Mas Bebek gimana saya sampai lulus? Sampai lulus. Mas Pacul juga. Ya, sampai lulus. Karena kita masih takut dikeluarkan. Mikir. Soalnya kan banyak ya yang dikeluarkan karena ketahuan itu geng ini. Sebabnya dari pihak sekolah dikeluarkan. Apalagi kalau posisinya sebagai koor, kolak. Pesan untuk anak-anak zaman sekarang, Mas Bebek. Pesan menurut saya udah berhentilah titik, gak ada gunanya itu serius. Nyeselnya berapa tahun kemudian kayak dulu terus mikir senengin diri kan. Jadi cari jati diri gak jelas ya gitu sekarang lah tereno. Jangan dijadiin song TikTok gitu. Jangan pernah tahu nanti. Tapi Mas Bebek sebagai pelaku kritik yang zaman dulu aja ibaratnya penyesalannya sampai sekarang ya. Iya. Apalagi yang ketika sekarang mungkin dengan bisa menyesal di beberapa tahun yang akan datang ketika sudah berkeluarga dan lain sebagainya. Mas Bebek sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Mas Pacul? Tetap jomblo. Mas Michael ribut Aliran ya. asli. Kapan Mas Michael? Ya Oh sama aku. Oh ya. Oh ya. Oh ya Mas belum. lalu akhirnya sama mama Lu mau ya? No, Aku pesen ini sih, ya ini di media-media lain juga saya udah pesan ke ada dua sih mas, yang tentu hindarilah tentang bagaimana kalian merugikan orang tua kalian, itu yang dipikirin. Ya walaupun udah nggak ada tanggungan, maksudnya orang tua, orang sekitar, karena kalau kalian ketangkep juga dan masuk penjara susah cari kerjaan. Besok kerjaan juga makin saingannya juga ketat. Ditambah lagi bagi yang masih sekolah jangan banyak-banyak jadi cepu. Jangan sampai kalian dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait kasus ini. Kowe dijoli, nanti kamu akan dapat A, B, C, D, E
seperti itu jangan. Gitu sih. Biar nggak jadi korup. Iya. Sejak dini ya, sejak dini. Sejak dini. Sama ini bahasanya. Karena gue di era sekarang menemukan kayak gitu mas. Berafiliasi jadi cepu ya. Gitu. Ala ya. Ala apa begini? Nek Mas Michael. Ya sama dengan kayaknya Mas Batu. Saya dari teman-teman aja. Satu frekuensi gitu. Dan juga perlu diingat juga pada anak-anak zaman sekarang, ketika kalian nanti di dunia kerja pun ada yang namanya SKCK juga. Ya pasti ada SKCK. Nah itu mungkin menjadi pertimbangan teman-teman ketika akan melakukan aksi kritik dengan berurusan dengan pihak berwajib, lalu ada catatan hitam terlebih-lebih menurut saya mulai sampai apa namanya bablas dan lain sebagainya. Nah itu bahaya untuk masa depan kalian juga. Ya kalau memang belum bisa apa sebenarnya lepas dari circle itu, minimal apa ya, tidak terlibat lah. Monggo sekarang monggo mungkin ya, karena kan memang susah ya. Nah, kita kan juga pernah game untuk tiba-tiba keluar dari lingkaran juga kan memang susah. Ya mungkin diawali dengan setahun atau kantong itu mungkin ya. Mungkin gitu. Ada tambahan Mas Bebek, Mas Pacul, Mas Michael? Oh sih apa ya kok? Dapat apa ya? Pertanyaan tambahan? Udah. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menyimak podcast. Oh iya, betul. Kita kali ini ada di Affinity Coffee daerah Prambanan. Itu di Prambanan, namanya kampungnya Totogan. Bukan mana ya? Totogan. Jadi kalau teman-teman kesini, ke daerah Prambanan, pernah bingung mau kemana, silakan ke kedai Affinity Coffee. Ada Mas Aji. Kalau. Dan juga ini kita disupport sama Affinity Coffee ya. Itu terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak video kami. Semoga bermanfaat bagi semuanya ya, bagi pelaku, mantan pelaku, pendidik, orang tua, dan juga lembaga pendidikan, lembaga masyarakat, lembaga apa ya, malah nyanyi ya, bermanfaat bagi semuanya. Dan semoga kita segera hilang dari kota Yogyakarta Raya Merdeka. Sini bener-bener seneng-seneng ya. Dan media sosial tuh nggak mencerita-cerita. Kalau berita konser, ada konser misalnya kalau tum-tum-tum seru ya kan, nggak banyak wadah. Kan siapa tahu besok ada ini ayo nih kerja sono ngomong nyebatin gitu kan. Full kampanye. Ya lanjut ke topik selanjutnya kampanye. Di sesi 2. Orang Oke, sampai jumpa di keseruan yang akan datang. Salam apa ya? Yo. Salam oi 3 kali sehari.